Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah 5 menit saja kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ialah malam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang dimana dijelaskan bahwasanya apabila seorang dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka menghidupkan malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada menghidupkan malam 1000 bulan, atau kalau seandainya kita konversikan maka ini lebih dari 83 sampai 84 tahun. 1000 bulan itu sendiri 83 sampai 84 tahun. Namun di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan, akan tetapi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ada cara yang simpel, ada yang cara juga yang pertengahan, dan ada cara yang luar biasa. Kita bahas cara yang simpel dulu. Cara yang simpel ialah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i. Perkataan beliau radhiyallahu anhuma ialah anna ihya'aha yahsulu bi an yusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zimu bi an yusalliyas subha fi jama'atin, yang artinya, ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini tentang malam Lailatul Qadar, yang artinya sesungguhnya menghidupkan malam Lailatul Qadar ini yahsulu bisa bi an yusalliyal isya'a fi jama'atin, dengan cara melakukan sholat isya secara berjamaah, dan juga bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini cara yang sederhana. Dengan kita berusaha sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, maka ini sudah termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Namun ya ini cara yang sederhana. Bagaimana cara yang sedang-sedang? Cara yang sedang-sedang yaitu terus kita pertahankan bacaan Al-Quran. Karena kita lihat kapan lagi ibadah kita akan dilipat gandakan, akan terhitung lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar ini, yang adanya satu malam dari 360 hari, hanya satu malam dari 1 tahun. Jadi di dalam 1 tahun ini hanya ada satu malam. Jadi rugi kalau seandainya kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, namun yang kita lakukan hanya berdiam diri saja, tidur tanpa beribadah, dan juga mempertahankan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, yang dimana dijelaskan di dalam hadis-hadis kalau seandainya kita sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, itu pahalanya akan tercatat kita seakan-akan kita sholat dari malam itu sampai subuh. Jadi satu malam penuh kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa ditambah dengan iktikaf. Kalau kita tidak bisa iktikaf 1 hari 1 malam, maka bisa mungkin 1 jam saja, atau mungkin setengah jam kita luangkan waktu di masjid untuk kita duduk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Intinya kita niat iktikaf, karena iktikaf ini ibadah tersendiri, ibadah yang mulia tentunya. Itu cara yang sederhana, yaitu menghidupkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, tentunya beriktikaf sebisa kita. Lalu bagaimana dengan cara yang luar biasa? Ini adalah cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya dan juga para ulama, dan bahkan di zaman sekarang ini banyak orang yang mengamalkannya. Apa itu? Tentunya menjaga sholat tarawih bersama imam, di samping tentunya tetap menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah, sholat tarawih bersama imam, dan juga menghidupkan sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran, dan di samping itu semua itu dilakukan di dalam masjid. Maksudnya adalah ia beriktikaf 1 malam penuh, dan bahkan kalau mau lebih seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 hari terakhir full iktikaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar hanya ketika ada hajat saja. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh
Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beriktikaf, ketika ingin menyisir rambutnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah pribadi yang memperhatikan kerapian. Jadi ketika butuh sisir rambut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kepalanya ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha untuk disisirkan. Kemudian Rasulullah lanjutkan iktikafnya. Jadi cara yang pertama yaitu menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini cara yang paling sederhana, namun ada cara yang lebih dari ini, cara yang standar lah, yang insya Allah semua kita bisa melakukannya, yaitu menjaga yang tadi itu sholat isya dan subuh berjamaah, kemudian menjaga sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dan meluangkan sedikit waktu kita untuk beriktikaf, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cara yang ketiga adalah kita fullkan malam kita iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di tengah-tengah iktikaf kita tidur, karena dengan niat iktikaf kita tidur di masjid tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersemangat, karena ini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rugi rasanya kalau seandainya 10 hari terakhir justru kita malas beribadah, justru semangat kita makin melemah. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi, karena sejatinya saya menyampaikan belum tentu bisa mengamalkannya. Oleh karenanya saya menyampaikan untuk menasihati diri saya pribadi dan juga siapapun yang menyaksikan video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.